Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato saya. Salawat beriman salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itulah sepenggal kalimat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 1 Ayat 1. Indonesia terlahir sebagai negara kesatuan yang menjadikannya sosok benteng dalam perdamaian setiap warga negaranya. Keberagaman suku, budaya, ras, dan agama yang terbentang dari Sabang sampai Merauke mampu membuat Indonesia diakui internasional dalam keberagamannya. Tapi, pernahkah kita berpikir akan seperti apa Indonesia tanpa adanya persatuan dan kesatuan? Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negaranya. Pancasila adalah dasar atau asas ideologi bangsa Indonesia. Nama Pancasila sendiri terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, dan sila artinya prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan atau pedoman berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi rohani atau ruh bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya yang terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar falsafat negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafat bangsa Indonesia. Pancasila mempunyai peran penting bagi bangsa Indonesia. Salah satunya sebagai pemersatu, yaitu pemersatu antara perbedaan-perbedaan yang ada menjadi sebuah ikatan persaudaraan. Tidak hanya itu, Pancasila juga menjadi sarana untuk mengatasi konflik-konflik yang ada, serta ketegangan sosial yang akan memecahkan persatuan. Dengan demikian, berpegang teguh pada dasar negara dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan membuat Indonesia menjadi lebih kuat dan tidak akan pernah terpecah. Kemudian, dari situlah akan timbul rasa saling menghormati, saling menghargai antar sesama, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa. Pancasila kini mulai terpinggirkan oleh pergaulan kebangsaan. Hal itu disebabkan oleh adanya kalangan-kalangan yang membincangkan kembali relevansi Pancasila dengan kondisi bangsa saat ini. Bahkan, kini Pancasila seolah-olah dianggap sebagai kata-kata mati yang tidak memiliki makna atau nilai. Pancasila tidak lagi menjadi asas dan sumber tindak tunduk anak bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu hanya menjadi perwujudan keinginan atas keberlangsungan bangsa ini ke depannya tanpa memikirkan konsekuensi apa yang akan didapatkan dari tingkah semena-mena itu. Ini sangat meresahkan.
cara menghindari segala keburukan yang ada. Maka dari itu, marilah kita pahami terlebih dahulu apa hakikat dan makna dari Pancasila sendiri. Selain maknanya, dalam Pancasila juga terdapat 5 sila yang memiliki makna yang sangat luar biasa yang harus dipahami dengan matang. Jika kita pahami dengan hakikat makna Pancasila, maka kita dapat mengetahui dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa adanya kekeliruan dan kesesatan dalam mengamalkannya. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia. Pancasila juga merupakan pedoman bagi kita untuk berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki 5 sila yang di setiap silanya memiliki makna dan lambang tersendiri. 5 sila itulah yang dijadikan lambang fundamental. Setiap sila itu memiliki makna yang berbeda-beda dan juga memiliki solusi dari setiap permasalahan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus bisa memahami dan mengamalkan makna dari 5 nilai Pancasila itu menjadi fondasi hidup kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Baiklah, selanjutnya akan kita bahas makna dari sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini mengandung arti yaitu bentuk keyakinan yang berawal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. Setiap warga negara beragama dan meyakini adanya Tuhan, serta perilakunya harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan dan adanya kebebasan bagi warga negara untuk menentukan dirinya akan memilih agama yang mana yang akan diyakininya, serta menjadikannya sebagai toleransi antar umat beragama. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung arti cita-cita kemanusiaan yang lengkap bersumber dari hakikat manusia. Warga negara Indonesia harus memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan peduli sesama warga yang lain, agar timbul suasana kekeluargaan yang mendalam di dalam negeri ini yang bebas dari perselisihan dan pembentrokan antar warga negara Indonesia. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini bermakna bahwa warga negara Indonesia harus bersatu walaupun terdapat banyak perbedaan. Perlu dipahami bahwa perbedaan itu bukanlah hal yang menjadikan negara Indonesia ini terpecah belah. Akan tetapi, dengan perbedaan ini akan menjadikan negara Indonesia menjadi lebih kuat dengan menghadapi segala masalah yang ada di bangsa ini dengan berbagai perbedaan yang ada. Selanjutnya, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila keempat ini adalah warga negara Indonesia itu hidup di atas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dengan kebijaksanaan, yang dibuat secara musyawarah oleh para pemimpin bangsa yang telah dipilih oleh rakyat sendiri untuk dapat menampung aspirasi-aspirasi dan suara-suara dari mereka. Dalam sila keempat ini juga menunjukkan bahwa negara Indonesia sangat menjunjung adanya sistem demokrasi, yaitu pemilihan oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, selanjutnya yang terakhir, yaitu sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini mengandung makna bahwa dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, rakyat sangat mengharapkan keadilan, yaitu keadilan di bangsa Indonesia sendiri. Dengan adanya sila kelima ini,
diharapkan dapat terwujudnya keadilan yang hakiki di tengah masyarakat Indonesia. Kemudian, masyarakat pun harus bisa menegakkan keadilan di tengah kemasyarakatannya atau di lingkungannya, agar terciptanya suatu kehidupan atau kemasyarakatan yang adil dan makmur. Nah, itulah makna dari sila kelima yang harus dipahami dengan baik dan jelas. Karena itulah, marilah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, terkhususnya bagi para generasi muda, generasi milenial, hendaklah memahami makna dari sila-sila dan menjadikannya fondasi dan pedoman dalam kehidupan agar kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wahai generasi muda, teruslah belajar, karena sesungguhnya perjalanan kita masih sangat panjang yang akan terus membawa kita dan negara kita ini menjadi negara yang maju, tertib, dan adil. Baiklah, sekian dari pidato saya. Apabila terdapat kalimat atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.